Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis sholat, bab tentang syarat-syarat sholat, hadis yang ke 170. Wa'an Abi Marsadil Ghonawi, Wa'an Abi Marsadin Al-Ghonawi, dan dari Abu Marsad Al-Ghonawi, qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la tusallu ilal kuburi, janganlah kalian sholat menghadap kubur, wala tajlisu alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya atau di atas kuburan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa difahami? Hadisnya singkat, so, memang kalau santri zaman now ini kalau ditanya bisa dipahami begini langsung. Tidak pernah ngomong di saya begini. Kita langsung syarahnya ya. Yang pertama, hadis ini jadi dalil diharamkan sholat menghadap kubur, yaitu kubur di hadapan orang yang sedang sholat. Larangan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diharamkan dan tidak sahnya sholat. Jadi mungkin ada beberapa yang bertanya dari penjelasan hadis yang kemarin, ketika tidak boleh sholat menghadap kepada kuburan, bagaimana dengan beberapa makbarah para aulia, termasuk pondok pesantren, yang mana masjidnya itu setelah dibalik kiblat itu ada makam para ulama, para aulia. Contohnya, insya Allah hampir semua sudah pernah ke Sukoharjo kan? Ada yang belum pernah ke Sukoharjo? Belum pernah kamu? Oh, tapi belum pernah. Nah itu kan di Sukoharjo itu kan makamnya di balik masjid, ya kan? Jadi kita menghadap ke kiblat. Nah setelah di balik kiblat itu ada makam para masyayikh Sukoharjo. Nah itu gimana hukumnya sholat menghadap ke kuburan seperti itu? Yang dimaksud itu adalah tidak boleh sholat menghadap ke kuburannya persis. Jadi ini makamnya, kamu sholat di belakangnya makam, jadi betul-betul menghadap kepada makam. Itu yang tidak boleh pertama. Kemudian yang kedua, kasus seperti di pesantren Sukoharjo dan beberapa pondok pesantren yang lainnya, area pemakaman dan area masjid itu berada di lokasi yang berbeda walaupun satu komplek. Karena semua orang sudah paham, yang satu fungsinya sebagai masjid, yang satu fungsinya sebagai makam. Dan semua orang juga tahu ketika masuk waktu sholat tidak mungkin sholat di makam, pasti akan sholat ke masjid. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya sutroh. Sutroh itu nanti kita akan sampai babnya. Sutroh itu pembatas. Karena masjid itu kan ada pembatas, ada dindingnya. Nah sehingga sholat di dalam masjid itu tidak menghadap kepada kuburan, tetapi menghadap kepada kiblat. Bukan diniatkan menghadap ke kuburan. Yang tidak boleh itu sholat yang betul-betul niatnya menghadap ke kuburan dengan fisik kuburannya ada di depannya. Nanti bakal ada yang nanya lagi, gimana kalau rumah saya itu dekat sama kuburan? Secara kebetulan kuburan itu ada di arah kiblat, yaitu tidak masalah. Yang tidak boleh itu sholat di depan kuburannya persis. Selanjutnya, sholat menghadap kubur itu namanya tasyabbuh. Ada yang tahu tasyabbuh itu artinya apa? Karena ada hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa tidak tahu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu, maka dia termasuk di dalam golongan tersebut. Nah, berarti tasyabbuh itu artinya menyerupai. Jadi tasyabbuh itu meniru-niru atau menyerupai.
Nah, orang yang sholat menghadap kubur itu sama dengan tasyabuh atau meniru-niru beribadah pada kubur, atau tasyabuh dengan orang-orang yang menyembah kubur. Jadi seolah-olah kalau sholatnya menghadap kubur itu seolah-olah menyembah kepada si ahli kubur. Ini yang tidak boleh. Larangan ini untuk mencegah terjadinya kesyirikan dengan i'tikaf di sisi kubur tersebut, dan hati pun bergantung kepadanya dengan rasa rohbah dan rohbah pakai ghain sama rohbah pakai ha. Apa bedanya? Rohbah itu artinya harapan. Jadi sholat di kuburan dengan mengharap kepada si ahli kubur tadi. Kemudian ada rohbah, takut sama si ahli kubur, itu yang tidak boleh. Tapi jangan sampai salah paham, karena ada orang yang belajar hadis ini salah menafsirkan, disangka sama sekali tidak boleh ziarah kubur. Bahkan ada beberapa hadis di mana Rasulullah melarang sahabat untuk ziarah kubur. Nah, kita kalau ngaji itu harus betul-betul tahu kaidah setiap dalil yang dikeluarkan. Salah satu contohnya kalau di dalam hadis itu, selain mengetahui tentang sanad, derajat hadis, matanya, perawinya, kita juga harus tahu asbabul wurud, penyebab dari hadis itu dikeluarkan. Hadis Nabi melarang para sahabat untuk ziarah kubur itu terjadi ketika beliau masih ada di Mekah, di mana para sahabat itu kalau ke kuburan mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Bukan para sahabat, kaum musyrik. Kaum musyrik itu kalau ke kuburan itu melakukan ritual-ritual tertentu, punya pengharapan penuh dengan harapan leluhur ini mau mengabulkan apa yang mereka minta, dan mereka punya ketakutan pada ahli kubur ini, khawatir akan memberikan kesialan kepada dirinya. Maka oleh Rasulullah dilarang, karena kita tidak boleh mengharap kecuali mengharap kepada Allah, dan kita tidak boleh takut kecuali takut hanya kepada Allah. Tapi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya memerintahkan para sahabat untuk ke kubur, tapi beliau sendiri juga melakukan ziarah kubur. Banyak hal-hal yang masyhur yang dibahas di dalam hadis, seperti salah satu contohnya Rasulullah sering kali ziarah ke pemakaman Baqi'. Rasulullah sering kali ziarah ke pemakaman para syuhada Badar dan Uhud. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ziarah kubur itu dianjurkan. Bahkan dalil yang paling gampang, dalil yang paling istilah kalau bahasa sekarang, dalil yang paling goblok soal ziarah kubur, yaitu kita kalau melewati makam diperintahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, berarti itu tandanya kita sedang berziarah, sedang mengunjungi si ahli kubur, sehingga kita mengucapkan salam kepada ahli kubur tersebut. Itu jadi ziarah kubur itu dianjurkan ketika sudah di Madinah. Kenapa? Karena pada waktu di Mekah imannya umat Islam itu belum begitu kuat. Dikhawatirkan kalau ziarah kubur imannya masih lemah, dia bukan minta pada Allah tapi minta pada si ahli kubur. Bukan takut pada Allah tapi takut sama yang di kuburan. Nah, tapi ketika di Madinah imannya sudah kuat. Nah, karena imannya sudah kuat, maka Rasulullah menganjurkan, dan Rasulullah sendiri ziarah kubur. Nah, kemudian bagaimana dengan kita ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke para aulia, ke para ulama, ke sunan-sunan misalkan, itu bagaimana? Ziarah ke para aulia itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena pertama, secara zahiriyah maupun batiniyah, para ulama yang sudah wafat dia pasti punya kedudukan yang lebih dekat kepada Allah dibandingkan kita yang masih hidup. Nah, karena ada kedekatan khusus kepada Allah, harapannya dengan ziarah ke makam si ahli kubur ini, pertama permohonan kita kepada Allah akan lebih cepat dikabulkan barokah dari si ahli kubur tadi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang ziarah kubur itu dalam sebuah hadis yang sahih diterangkan, apabila kita membacakan Al-Quran di komplek pemakaman, maka Allah akan menghadiahkan semua pahala kebaikan semasa hidup dari ahli kubur itu dihadiahkan kepada kita. Nah, coba bayangkan, kita amal ibadahnya pas-pasan, sholatnya pas-pasan, zakatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan,
Kalau tidak masuk gladis, tidak sholat misalkan gitu loh. Ini kan sudah pas-pasan semuanya gitu. Nah, dengan kita datang ke makamnya para aulia, kita ngaji di makamnya para aulia, ini kan orang-orang yang sholatnya ketika hidup luar biasa. Amalan-amalan sunnahnya hebat semua, yang wajib tidak ditinggalkan. Nah, barokah kita ziarah kubur, kita ngaji di makamnya para aulia, maka kebaikan-kebaikan semasa hidupnya itu akan diberikan kepada kita pahalanya tanpa mengurangi pahala si ahli kubur. Itu manfaat dari ziarah. Kemudian yang ketiga, ziarah itu membuat kita menjadi belajar. Ada yang pernah ke makamnya Wali Songo, mungkin Sunan Ampel contohnya? Ada? Ada yang belum pernah nyampe ke Sunan Ampel? Rata-rata pernah ya ke Sunan Ampel. Itu coba kamu bayangkan, Sunan Ampel itu wafatnya berapa lama? Wafat berapa? Beliau sekitar tahun 1400-an. Berarti berapa tahun? Sekarang 2022. Berapa tahun kurang lebih? Kurang lebih sekitar 500 sampai 600 tahun. Coba kamu bayangkan, beliau sudah wafat 500 sampai 600 tahun yang lalu. Tapi kewafatan beliau masih bisa bikin orang datang baca Al-Quran. Benar enggak? Kan kamu enggak kenal sama Sunan Ampel. Jangankan sama Sunan Ampelnya, turunannya aja belum tentu kamu kenal, kan gitu toh. Kamu enggak kenal dengan Sunan Ampel, enggak ada hubungan famili, tapi kamu bisa pergi ke sana dan baca Al-Quran. Kamu bisa pergi ke sana dan berzikir. Ini betapa hebatnya beliau. Sementara kita yang masih hidup, kita sudah bikin berapa banyak orang berzikir. Kan dibandingin, berarti kan kita yang hidup ini tidak ada apa-apanya dengan beliau yang sudah wafat, ya kan? Kemudian yang kedua, di komplek pemakaman itu di luar banyak orang jualan apa enggak? Rata-rata dagangannya laris apa enggak? Laris, laku kan rata-rata. Berarti mereka dapat rezeki. Orang-orang datang ke sana niatnya mau beli dagangan mereka atau mau ziarah? Mau ziarah kan? Berarti mereka dapat rezeki barokah dari Sunan Ampel. Benar enggak? Coba kamu bayangkan, sudah meninggal 600 tahun yang lalu, masih bisa menjadi sumber rezeki buat orang yang masih hidup. Loh, kamu itu masih hidup sudah ngasih rezeki berapa banyak orang lain. Nah, itu beberapa pembelajaran buat kita, bahwa ternyata orang-orang yang sudah wafat itu jasadnya boleh jadi dia sudah dikubur, sudah tidak ada secara jasad, tapi kemanfaatan yang dia hasilkan, dampak dari kemanfaatan yang dia lakukan bisa dirasakan sampai detik ini. Itu pelajaran-pelajaran buat kita. Sehingga pertanyaannya, selagi kita masih hidup, ada nggak keinginan kita untuk mengikuti jejak para aulia yang sudah wafat tadi? Makanya saya boleh ditanya ke Zuhdi ini. Saya setiap berkunjung ke daerah manapun, apalagi daerah yang pertama kali saya kunjungi, saya selalu berkunjung ke makamnya aulia. Seperti contoh di Singkawang kemarin, saya berkunjung ke makamnya Habib Amin Al-Hinduan. Kemudian di Pontianak saya berziarah ke makamnya Sultan Hamid. Sultan Hamid II ini yang menciptakan lambang Garuda Indonesia. Nah, kemudian di Kayong Utara saya ziarah ke Habib Ismail. Di Ketapang saya ziarah ke Haji Uti Konsen. Beliau itu salah satu ulama karismatik yang ada di Ketapang. Harapannya apa? Kebaikan saya pas-pasan dengan saya berkunjung ke makam beliau, itu membuat aliran pahala beliau juga ikut mengalir kepada diri saya. Yang mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat saya. Maka jangan bosan-bosan ziarah kubur. Tapi di samping kamu ziarah kubur ke para wali, kalau orang tuamu sudah wafat, jangan sampai kamu ke makam wali A, wali B, ke ulama ini, ke ulama itu. Kuburan orang tuamu tidak pernah didatangi, itu tidak betul juga. Saya sebelum berangkat ke Kalimantan ke makamnya bapak saya dulu. Jangan sampai saya ke kiai ini, ke kiai itu, bapak saya tidak didatengin. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi bukan menyembah kepada yang sudah wafat, tapi kita mohon kepada Allah melalui barokah orang yang dekat kepada Allah. Nanti bolehlah kita agendakan setiap tahunnya, mungkin bisa, atau berapa waktu sekali ada, kalau omsetnya bagus kita bikin liburan-liburan. Nah, salah satu liburannya, tidak usah yang jauh-jauh dulu, yang deket-deket dulu.
Nah, salah satu liburannya adalah kita ziarah ke makamnya para aulia. Sekarang saya mau nanya, di Bondowoso ini yang kalian ketahui makamnya aulia mana saja? Kironggo, terus di Pujem sini, ya Sukokerto ya, Bujuk Salama. Ya, loh itu aulia juga Bujuk Salama. Terus Pujem punya saya tak tahu. Terus mana lagi? Di mana? Di Prajekan ada Kiai Mas. Ya. Dekat rumah juga ada baru ketemu. Dia siapa? Kamu tahu bujuk itu artinya apa? Bujuk itu taunya kamu apa? Buyut ya? Buyut. Itu sebetulnya ada filosofinya. Kenapa orang zaman dulu itu kok dipanggil bujuk? Karena sebelum masuk laju toju. Maksudnya berzikir. Sebelumnya subuh itu zikir. Jadi bujuk. Sebelum masuk juk toju. Kalau sekarang kan busar. Sebelum masuk mangkat ke pasar. Tak bejeng. Ada apa lagi? Busur. Busobu pakai nek asor. Oke, saya lanjutkan. Kalau sholat menghadap kubur kan tidak boleh. Tadi kan dalilnya kan mengatakan la tusallu ilal kuburi. Jangan kamu sholat menghadap kepada kubur. Nah, kemudian selanjutnya wala tajlisu alaiha, dan janganlah duduk di atas kubur. Dilarang duduk di atas kubur, lebih-lebih lagi menginjak-injak kuburan, karena perbuatan seperti ini menunjukkan pelecehan pada hak seorang muslim. Karena kubur sejatinya adalah rumahnya seorang muslim, maka kehormatan kubur itu walaupun sudah jadi mayit atau jenazah tetap sama dengan menghormatinya saat hidup. Itu banyak sekali itu. Kalau sudah waktunya pemakaman, dimakamkan yang nunggu duduk di atas kuburan, itu ndak boleh loh, haram itu. Wala tajlisu alaiha, ajrukong tojuk lah di atas kubur, itu tidak menghormati. Kenapa? Karena kan di bawah kuburan itu ada jenazah saudara kita yang sesama muslim. Sekarang misalkan, ya kan, misalkan Faris tidur terus diduduki sama Zuhdi, itu namanya Zuhdi ngelama apa enggak? Ngelama, enggak ada sopan santunnya, betul enggak? Nah sama, ketika dia sudah wafat, Faris umpama sudah wafat, kapan Wis? Dimasukkan ke alam kubur. Nah itu juga tidak boleh duduk di atas kuburannya, karena tidak menghormati orang yang sudah wafat tadi. Apalagi jalan seenaknya dengan nginjak-nginjak kuburan. Jadi kalau jalan itu dilihat, kalau di dalam kuburan itu kamu lihat, jangan sampai nginjak ke kuburannya orang. Kamu lewat di jalan-jalan yang tidak ada jenazah di dalamnya. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, li'anna li'ayyajlisa li'ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabrin. Li ayyajlisa ahadukum, lebih baik salah seorang di antara kalian ala jamrotin, duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabahu, hingga membakar pakaian, fatakhlusa ila jildihi, dan kulitnya, khairul lahu, lebih baik min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Tuh kamu bayangkan tuh ancamannya. Duduk di atas bara api sampai membakar pakaian dan kulitnya, kata Rasulullah, itu masih lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau mau kamu gambarkan imajinasinya, di kompor bentojuk ke atasan. Duduk di atasnya sampai pakaiannya kebakar, sampai kulitnya kebakar, itu masih lebih baik ketimbang duduk di atas kuburan. Jadi jangan enteng-enteng, jangan suka duduk di atas kuburan. Niatnya ziarah kubur mengantarkan jenazah karena fardu kifayah. Tapi di balik fardu kifayah itu kamu melakukan keharaman dengan duduk di atas kuburan, maka khawatirnya hilang kebaikanmu dan malah kamu dapat
dosa karena duduk di atas kuburan yang di dalamnya ada jenazahnya orang muslim. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua cita-citanya tercapai, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, dan mudah-mudahan omset kita semakin lama semakin meningkat, melimpah dan barokah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.